DTP itu kepanjangannya ditanggung pemerintah. Oke. Ada batasan penghasilan. Oh, Iya, Nah, 10 juta. ya 10 juta. Jadi kalau penghasilannya misalnya 11 juta, iya. tidak DTP, tetap dipotong. Udah A1 ya kan, atau ini fix tahun ini bakal ada DTP dari pemerintah buat Horeca. Informasi A1. Kalau sekedar insentif pajak sih nggak ini. Maksudnya tidak signifikan mendorong ekonominya. Nah, yang signifikan mendorong ekonomi itu Balik lagi di Suara Pajak, solusi perpajakan Anda. Alright, apaan tuh? Apa? Apaan tuh? Bagus. Ada yang baru nih, bagus. Apa? Ada kabar gembira nih, bagus. Apa? Ini kabar gembira nih, bagus. Tentang masalah perpajakan. Bukan pajak dinaik-naikin nih, bukan. Ini ada kabar gembira tentang TPH pasal 21 DTP. Apaan tuh? Pertanyaannya DTP apa? Nah, bagus. Coba kasih pencerahan dulu, bagus. DTP itu kepanjangannya ditanggung pemerintah. Oke. Nah, jadi contohnya misalnya pegawai perusahaan harusnya dipotong PPh pasal 21 sejumlah lah, sejumlah 1 juta lah. Oke. 1 juta. Berarti kan tiap bulan dia dipotong PPh pasal 21 1 juta. Oke, betul. Sehingga gaji yang dibawa ke rumah itu berkurang 1 juta. Iya. Karena dipotong Misal, PPh. Iya, dari 4 juta jadi 3 juta misal. Misal. Iya. Gitu. Nah, ini dengan DTP ini ditanggung pemerintah, Oke. berarti yang 1 juta itu tidak dipotong. Maka yang 4 juta atau seluruhnya, seluruh gajinya utuh dibawa pulang. Gitu. Karena yang 1 jutanya atau PPh pasal 21-nya dibayarin oleh pemerintah. Dibayar pemerintah Pak ya, bukan bebas ya. Enggak, dibayar pemerintah. Tapi sebenarnya itu cuma catatan aja. Oke. Nah, tapi ini karyawan nih, wih. Nggak dipotong. Seneng dong, ya. Seneng nih. Nah, Iya. tapi kan sektornya nih, Pak. Iya. Sektornya. Tidak semua. Tidak semua. Semoga menyusul. Tidak semua, semoga menyusul. Karena katanya faktanya itu ternyata kalau ini kan sektornya di Horeca. Horeca apa ya? Hotel, Hotel, restoran, kafe. kafe, Horeca. Mereka Kalau Bapak Horeca apa? banyak makan. Horeca. Hobi rebahan dikasih. Bisa, bagus. Ah. Guleng-guleng. Lawan. Ada kayu. Titot juga dah. Nah itu tadi kan hotel, apa namanya restoran sama kafe. Nah tapi katanya tuh punya fakta Pak. Ini kan memperluas. Nah berarti sebelumnya ada dong. Ada. Nah apa tuh? Itu pabrik tekstil. Oke. Pokoknya perusahaan di bidang tekstil, garment yang berbahan kulit, mungkin apa ya? Cuma alas kaki. Alas kaki ya, alas kaki. Oh alas kaki. Itu udah mulai dari Januari 2025. 2025 itu ditanggung pemerintah sama. Oke. So, kalau ini kan kemarin memang dampak dari efisiensi. Efisiensi, jadi hotel-hotel banyak yang agak goyah nih. Oke. Karena tamu-tamu berkurang. Ya kan? Tamu-tamu berkurang, akhirnya kan agak kelimpungan nih. Betul. Kamu berkurang kan karena pajak nikmatan itu ya bukan? Enggak. Beda. Jadi ternyata anggaran pemerintah itu banyak dipakai di hotel. Oh. Banyak dipakai di hotel untuk rapat. Jadi banyak rapat-rapat di hotel. Begitu anggarannya dicoret, dipotong, dialihkan ke tempat lain. Maksudnya tempat lain itu pos lain lah. Iya. Akhirnya si pejabat itu tidak rapat lagi di hotel, sehingga hotel tidak ada pemasukan. Yang biasanya ada rapat-rapat, sekarang nggak ada rapat-rapat di hotel. Betul. Gitu. Akhirnya karena
pemasukannya kurang, agak goyang si sektor hotel ini, sehingga ya dikasihlah insentif sama pemerintah. Berarti yang melatar belakang itu. Kurang lebih seperti itulah. Oke. Biar semangat lagi. Biar semangat lagi. Oke. Semangat kita dapat di hotel. Tapi Pak, misalkan ini kan ada apa namanya ya, yang DTP ditanggung pemerintah itu kan. Iya. Nah itu kriterianya itu buat pekerja tetap atau yang nggak tetap juga berlaku. Biasanya pegawai tetap. Pegawai tetap. Tapi Oke. beda loh pengertian pegawai tetap antara Depnaker dengan pajak. Nah itu. Coba ya. Ya betul. Betul. Coba tolong Yang bagus jelaskan. Jangan bagus kali ini sih mau mengerti penjelasan dari Pak Andri. Ya kalau pegawai tetap di pajak itu ya yang terima penghasilan rutin setiap bulan itu pegawai tetap. Oh, iya. Sebetulnya dia kontrak ya, nggak ada urusan. Oke. Yang pasti dia terima penghasilan rutin tiap bulan, ya itu pegawai tetap. Pengertian di pajak kurang lebih seperti itu. Betul Pak? Ya betul. Jadi tidak melihat status pegawainya. Tapi kalau yang Horeca ini nih Pak, ini kan yang apa ya? Masih apa sih namanya, masih woro-woro atau udah A1 ya kan, atau ini fix tahun ini bakal ada DTP dari pemerintah buat Horeca. Ini informasi A1. A1 nih. Ya, karena A1. dari Pak Erlangga udah. Saya yakin. Masih jadi loh ya. Malah dari Menteri Perekonomian yang ngomong ya. Ya. Ya, bukan dari Menteri Keuangan ya. Menko Perekonomian sudah menyampaikan, tapi peraturannya belum keluar. Nah, Nanti itu kita lihat peraturannya. aja detail di peraturan pemerintahnya seperti apa. Oke. Sama kayak PP 55 nih. Sampai sekarang aturannya. Ya, PPh setengah persen untuk UMKM sampai sekarang aturannya belum keluar, tapi sudah diumumkan dari akhir tahun yang lalu. Oke. Ya, tapi sampai dengan sekarang aturannya belum keluar. Mudah-mudahan yang PPh 21 ya ini cepat keluar lah. Oke. Nah udah jelas deh. Maksudnya pengertiannya jelas. Kalau hotel kan jelas Pak. Restoran juga yang dimaksud restoran apa? Yeah. Nah, masalah kafe nih. Sekarang banyak kafe-kafe. Nah, itu. Kafe itu apa? Nah, ini kan termasuk kafe. Kafe. Atau enggak? Nah, Tahu ya? iya warung ini warung kafe. Neng, ada kue nggak? Ada. Ya. Nah, Serba ada di sini. ada ya. Iya, ada kopi. Kopi ada. Oh, kopi. Enggak. Enggak. Sotomi mau Udah, sotomi. men. Ini yang ini nih videonya nih videonya nih lagi makan sotomi nih. Iya. Kayak apa tuh, Pak? Kayak model minimarket Pak ya? Sekarang Ya. kan depan itu dalamnya Depannya ada kafenya, tempat iya. makan, ada Iya. tempat untuk apa minum kopinya itu Nah, apa, iya, itu emang masih gitu ya. kafe. Nah itu nanti mudah-mudahan jelas gitu. Oke oke oke. Restoran apa hotel, klub, itu Klub, sama ya. juga. Klub apa nih? Kepalan ya? Persija. Oh bersih. Persija. Ini Bandung kita. Persib. Merah. Ya. Persija kan? Persipura Pak. Persipura ya. Persipura. Wih. Ini bukan warung, ini termasuk kafe. Ini kafe. Kafe karena kuenya banyak ya. Banyak. Ya. Kemarin makan soto di sini ada. Restoran maksudnya. Tapi saya juga udah dapetin kuasa satu Pak. Pegawai-pegawainya dia udah DTP juga katanya Pak nih. DTP ya. DTP PPH-nya. Oh, Pegawainya udah DTP. Gitu. Itu panggil di TM, Apaan tuh? di Tanggung Mantan. Iya. Tapi Pak, kalau buat ketentuannya nih Pak, ketentuan penghasil yang menjadi acuan agar seorang pekerja Horeca tuh dapat memperoleh insentif PPh 21 DTP. Syaratnya berarti Nah, Nah itu harus lihat aturannya nanti. nanti. Kalau kemarin kan yang iya yang kemarin itu Pak, yang kayak apa namanya? Tadi saya mau jawab. Tekstil. Ya itu. Nah itu yang kemarin itu gimana? ada batasan penghasilan. Oh, Iya. Nah. 10 juta. Ya 10 juta. Jadi kalau penghasilannya misalnya 11 juta, iya. tidak DTP, tetap dipotong. Tapi 10 juta itu di aturan, kalau nggak salah ya, yang di aturan yang Januari itu Pak, yang tekstil, itu dilihat pertama kali loh Pak. Ya. Jadi misalkan di bulan Januari masuk, Iya. dia 7 juta, nah otomatis dia
dapat DTP walaupun di bulan Juli bulan Maret gitu ya. naik gaji nih. Naik gaji. 15 juta gitu kan. Yoi. Nah, itu tetap dia dapat DTP. Oh gitu. Jatuh lagi. Ini Pak, Ya, ini aja nih Pak. udah 2 kali. Iya. Gitu. Udah masih diambil. Udah saya kasih. Biar Yang mau budget. Ntar aja ngambil kalau udah thank you. Siap. Berarti kalau yang tekstil tadi kalau waktu itu kan tekstil kan. Ya. Nah, sama yang latar belakangnya juga seperti itu. Ada kegoyahan. Ya. Ada kegoyahan. Jadi dalam ini kan namanya insentif ya. Iya. Insentif pajak. Memang insentif pajak itu ada tujuannya. Oke. Tujuannya secara makroekonomi itu biar apa? Kalau istilah Menteri Keuangan yang sekarang itu Berputar. sistemnya. Sistem perekonomiannya itu bekerja lah. Iya. Artinya di sektor perhotelan dia bergairah lagi. Karena pegawainya tidak dipotong, maka sebagian penghasilannya dibelanjakan. Konsumsi gitu. Oke. Kalau secara teori kebijakannya seperti itu. Oke. Alright. Mudah-mudahan jadi ini Pak ya. Ekonomi bisa berputar gitu ya Pak ya. Ya. Bisa naik ya. Iya, tapi sebenarnya kalau sekedar insentif pajak sih nggak ini. Maksudnya tidak signifikan mendorong ekonominya. Yang signifikan mendorong ekonomi itu investasinya. Kalau investasinya besar, nah itu apa istilahnya leverage ya, leverage ekonominya besar. Itu mah moneter lah itu. Saya ngerti Pak, jadi suatu seperti itu. Seperti itu. Tapi keren sih, keren. Berarti ya kita tinggal tunggu aturan-aturannya aja nih ya. Oke. Tapi ini Pak, masalahnya ini di tengah tahun tuh Pak. Nggak akhir tahun malah. iya. Ya mungkin buat kejutan kali. Ya, mudah-mudahan sampai dengan tahun depan lah. Iya, saya kalau mau dikasih tahun 2025 agak bingung. Emang insentif seperti inilah yang sebenarnya efektif ya. Efektif itu maksudnya dirasakan oleh masyarakat, bukan insentif kepada investor. Kayak Take Holiday gitu ya. Take Holiday itu yang menikmati ya pengusaha besar. Tapi kalau yang seperti ini kan masyarakat bawah yang menikmati insentif itu. Betul Pak. Setuju. Jadi pada saat ekonomi sedang tidak baik, siklus ekonomi agak melemah gitu ya. Nah ini dengan insentif itu berharap roda ekonominya agak kencang kan gitu. Memang banyak berita bagus sih. Ya. Contohnya apa aja nih? Ya ini, Ya. Oke. PTKP katanya mau naik. Oke. Coba ya. Ya. Jadi 75 juta. 7 juta. Itu per bulan. Tapi kalau benar itu ya. PTKP. Kalau benar sampai 7.500.000 wah luar biasa. Dan dampaknya ke penerimaan PPh Sebelumnya? 4,5. Iya, 4,5 ya. 4,5 tambah 3 juta itu signifikan sekali. Wah iya sih Pak, bener tuh Pak. Artinya nanti ada level banyak wajib pegawai yang selama ini dipotong menjadi tidak dipotong. Memang pengaruhnya ke pegawai ya, pegawai ke konsumsi memang meningkat. Cuma dari sisi penerimaan jadi ngedrop banget. Tapi kan Iya sih Pak kalau itu. Tapi kan kalau dari PPh-nya nanti dikonsumsi otomatis kan penerimaan PPN-nya naik. Itu kan yang diharapkan. Iya kalau berarti. Kalau ini nggak bikin penerimaan turun. Kalau ini. Kenapa? Karena dicatat di APBN-nya itu misalnya ini ada PPh DTP, PPh pasal 21 DTP itu 25 miliar. Ya. Dicatat penerimaan 25 miliar, pengeluaran 25 miliar. Gitu. DTP itu gitu. Belanja pajak, Belanja pajak itu terima, tapi dikeluarin lagi. Gitu. Jadi sebenarnya minus. Tapi kalau PTKP dinaikin, penerimaannya memang turun. Gitu. Apa namanya? Dan tidak ada. Kan kalau DTP ini istilahnya dapat kredit kah? Kalau di akuntansi itu ya, dicatat debit dan kredit. Tapi kalau PTKP dinaikin, ya
kreditnya aja yang ngedrop, jadi penerimaannya yang turun. Alright. Di sisi sebelahnya nggak ada pengaruhnya, jadi itulah yang memberatkan pemerintah. Jadi kalau naikin PTKP memang banyak pertimbangan lah. Tapi ini tadi, ini kan tadi udah di PTKP, apa lagi yang berita baik? Lu mau kawin lagi kan? Jadi keuangannya sekarang. Nah, itu Pak. Komen aja Pak. Itu Pak. Ya mudah-mudahan semuanya menjadi baik lah Pak ya. Ya, semuanya menjadi baik. Sekarang kan kalau kata Presiden Indonesia yang ke-7 beda mazhab kan. Beda mazhab, Beda iya, mazhab benar. antara Menteri Keuangan yang sebelumnya dengan yang Sama Pak sekarang. Purba, ya. Yang sekarang itu katanya lebih apa ya? Dinamis lah. Yeah. Kalau ibarat musik, Yeah. kalau dulu itu jazz katanya. Asik. Dulu itu jazz. Yeah. Kalau sekarang ini rock and roll. Rock and roll. Kira-kira gitu lah. Tapi ada bilang gini Pak, Kayak kalau kata country Pak. kalau kata country. Enggak ada. Bisa. Saya cowboy. tapi kalau kata netizen gini Pak, kalau cewek lebih suka dihidupin, ditabung. Oh iya. Ya, kalau cowok duit nggak bisa gitu. Berarti sampai karakter itu Iya, ya. sampai karakter gitu, seperti gitu. Ya semoga aja terbaik Pak ya. Ya namanya juga netizen ya. Iya, Ada aja ide. ada aja. Benar. Selalu benar. Ya, tapi ini kan aturan-aturan ini kan belum muncul nih Pak. Belum. Harapannya lah dari Pak Andri dan Pak Agus tentang DTP ini, PPh 21. Kalau harapan saya sih memang DTP ini diperluas ya. Iya. Maksudnya bukan hanya sektor yang ini saja. Ya kalau bisa sih ke sektor yang lainnya. Jadi apa namanya dampaknya lebih dirasakan oleh banyak pegawai. Betul. Itu bukan hanya sektor ini aja. Kan kalau dari sisi keadilan sebenarnya dan tanda kutip ya Iya. tidak adil. Lu di DTP saya kok enggak kan gitu. Iya, benar. Benar Pak. Ya. Ada diskriminasi. Yes, Gitu. itu maksudnya. Itu diskriminasi ini Pak, status sektor. Di sektor ya. Tapi kan itu namanya kebijakan ya. Kebijakan yang pasti ada pemihakan. Oke, tapi misalkan gini, tadi kan kalau PPh ini kan nggak apa namanya, apa defisit dong, nggak defisit kan, kecuali PTKP kan. Ya. Nah, kalau misalkan nanti DTP ini berluas lagi, nggak bakal defisit juga, nggak apa-apa berarti aman. Karena itu dicatat sebagai penerimaan Iya. sekaligus pengeluaran gitu. oke. Jadi bukan berarti penerimaannya berkurang, Iya, karena iya. penerimaannya penerimaan pajaknya sama Oke. segitu gitu. Berarti walaupun nanti diperluas lagi, aman ya? Aman. Oke. Yang beda kan dari sisi pengeluarannya. Oke. Kalau bukan DTP, pengeluarannya itu mungkin bisa dibikin untuk jembatan kan gitu ya. Karena ini DTP nggak bisa. Pengeluarannya ya untuk belanja perpajakan itu. Oke, alright. Gitu. Nah nih kalau dari sisi ya iya. Apa nih kita bahas? Ya harapan tentang tadi DTP 21 lah. Kalau saya mudah-mudahan untuk semua sektor. Oh yes. Sama terlebih lagi sebetulnya untuk ini Pak, sektor-sektor informal. Ya ya. Itu yang lebih penting. Maksudnya informal contohnya gimana tuh Pak? Kalau karyawannya kan dapat. Iya. Ya walaupun sekarang baru yang padat karya Pak ya. Dan pasti nanti banyak permasalahan di sini. Mengenai formalnya lah. Nah, tapi satu lagi sektor yang nggak boleh dilupain itu ya informal, sektor informal itu. Oke. UMKM. Nah, UMKM ini juga butuh kepastian hukum. Nah, Karena aturannya belum keluar sekarang yang UMKM. Ya, Pak Agus bilangnya Pak ya, betul ya. Menggantung, masih menggantung. Walaupun katanya diteruskan, yang bilang nanti seterusnya ya Pak ya. Kalau dulu kan begitu kan isu-isunya ya Pak ya. Ya, isunya belum jelas, apa namanya, macam-macam lah. Ya. Macam-macam isunya karena ya aturannya belum keluar. iya. Itu segera dikeluarkan. Pasti. Apa kayak yang keluarin? Gitu. Atau ini? Ya. Ya semoga yang terbaik lah ya. Yang terbaik. Tapi kalau selanjutnya berarti
Bapak-bapak di sini guys sepertinya pro rakyat ya. Aduh. Jangan lupa coblos. Bukan apa-apa, Bukan kampanye. Bukan. Ini pas aja. Pas aja. Ini merah, ini hijau. Ini bukan bendera partai, bukan. Tenang aja teman-teman. Nah itu jadi di sini kita menyajikan kabar gembira ya khususnya di sektor horeca ya tadi hotel, restoran dan kafe yang nantinya PPh 21 ditanggung pemerintah. Keren banget ya, semoga nanti harapannya ke depan semuanya diperluas, nggak cuma horeca aja atau yang tadi tekstil, sebelumnya terus apa lagi Pak? Alas kaki dan yang lain-lain ya bagus ya. Thank you banget kalau buat teman-teman yang pengen tahu tentang update-update tentang masalah perpajakan atau ada teman-teman yang memang bingung mau konsultasi ke pajak tuh di mana, langsung aja hubungin di bawah sini atau bisa ke Botex Consulting Indonesia, Instagramnya ada, sosmednya lengkap. Nah, langsung aja hubungin, ada Pak Agus, ada Pak Andri, ada saya Iqbal, ada lagi Pak Perdi yang lagi ke Surabaya. Iya, mungkin segitu aja teman-teman. Jangan lupa di like, Subscribe, Comment. and share. See you next video. Bye. Ada Agus, ada pajak, ngakak bareng sambil santai ngelawak. Serius tapi yang gak tegang, semua